Baik, kita lanjut lagi. Kita mulai lagi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi ya, selamat siang, selamat malam di mana saja teman-teman berada. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Sekarang kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum internasional ya. Ini sangat penting sekali karena kalau kita berbicara tentang hukum internasional tentunya tidak terlepas dari mana ya sumber-sumber hukum itu berasal ya. Jadi di sini kita sudah ketahui ya, kemarin sudah saya share sebenarnya di YouTube sebelumnya, saya pernah share tentang sumber-sumber hukum internasional. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sumber-sumber hukum internasional ya, di sini kita sudah bisa dapatkan ya, setidaknya ada 6 ya, ada 6 jenis sumber hukum dari hukum internasional ya, yang mana itu sebenarnya merupakan pasal 2 ya pasal 38 ya artikel 38 dari Mahkamah Internasional ya, Statuta Mahkamah Internasional. Jadi kalau kita bicara tentang sumber-sumber hukum internasional di sini yang menjadi rujukan adalah pasal artikel ya, kalau kita untuk perjanjian internasional ya biasanya kita menggunakan artikel ya. Untuk membedakan dengan hukum nasional, artikel 38 ya dari international courts ya, international courts statute ya, statuta Mahkamah Internasional, statuta ya Mahkamah Internasional itu ya teman-teman ya. Jadi ini ada di ayat 1 ya, paragraf 1 ya, kalau kita ayat ya, tapi kalau di internasional atau di hukum apa namanya dengan bahasa Inggris ya, yang dengan bahasa Inggris itu namanya disebut dengan paragraf ya. Jadi kita terjemahkan paragraf. Artikel 8 paragraf ya, paragraf 1 ya, atau pasal 38 ayat 1 lah gitu ya. Yang gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan lihat ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang statuta Mahkamah Internasional ya, teman-teman. Jadi statuta Mahkamah Internasional itu ya tidak semata-mata berbicara tentang sumber hukum tentunya ya, tidak semata-mata berbicara ya atau membahas tentang sumber-sumber hukum internasional ya, tapi statuta tersebut juga kita lihat ya membahas ya hal-hal terkait dengan kelembagaan, misalnya ya kelembagaan Mahkamah Internasional ya, kemudian juga fungsinya, jurisdiksinya, pengangkatan hakim ya tentunya ya. Jadi hukum acara lah gitu ya, hukum acara Mahkamah Internasional ya. Salah satunya kita lihat ada pasal, terutama di pasal 38 ini ya, berbicara tentang membahas tentang sumber hukum ya, sumber hukum. Itu yang pertama yang harus kita jadi apa tuh statuta Mahkamah Internasional? Jadi tidak lain adalah hukum acara ya, hukum acara, hukum acara dari Mahkamah Internasional ya, hukum acara, Mahkamah Internasional ya. Ya teman-teman. Nah kemudian hal kedua yang perlu dicatat dari statuta Mahkamah Internasional ini ya, ini saya kasih bold aja, statuta Mahkamah Internasional, bahwa daftar hukum ya, daftar sumber hukum yang tercatat di pasal 38 itu tidak menunjukkan hierarki ya, jadi tidak menunjukkan hierarki ya, tidak menunjukkan hierarki ya. Jadi antara perjanjian internasional sebagai sumber hukum ya yang disebutkan dalam nomor pertama ya dengan nomor kedua misalnya hukum kebiasaan internasional itu tidak mengandung hierarki. Bukan berarti
perjanjian internasional lebih diutamakan dari hukum kebiasaan internasional, ya. Keduanya memiliki hierarki yang sama, ya, atau tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari masing-masing jenis sumber hukum, gitu ya. Kemudian yang harus kita catat di sini, nanti akan kita jelaskan juga, bahwa putusan pengadilan itu sebenarnya hanya mengikat para pihak, ya. Namun di sini yang diambil sebagai sumber hukum adalah doktrinnya, ya, doktrinnya atau rasionalitas, ya, rasionalitas dari putusan tersebut. Itu ya teman-teman, ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari perjanjian internasional, ya. Jadi perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang terpenting, ya. Jadi secara praktek, ya, kita katakan sebagai sumber hukum yang terpenting karena dia menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antar negara, ya. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional, ya. Contohnya apa sih perjanjian internasional ini? Banyak sekali contohnya, ya. Istilahnya pun namanya pun macam-macam, ya. Ada namanya convention, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, ada namanya convention, ya, konvensi, ya. Atau convention bahasa Inggrisnya, ya. Convention, kemudian ada act, ya. Act juga, ya. Final act, ya. Biasanya final act, ya. Seperti misalnya untuk WTO, ya. WTO itu istilahnya final act, ya. Final act dari WTO agreement, ya. Kemudian juga bisa dikatakan dengan declaration seperti UN, ya, UN Declaration, United Nations Declaration of Human Rights, ya, UNDHR, ya. Bahkan juga dikatakan MOU, ya. Kemudian agreement, yang paling banyak agreement mungkin, ya. Agreement, ya, misalnya agreement FTA, ya, Free Trade Agreement, ya kan. Kemudian protokol, ya. Protokol. Dan istilah-istilah lainnya, ya. Jadi ini hanyalah penyebutan, ya. Jadi yang perlu teman-teman pahami, ya, kaitannya dengan nama-nama ini hanyalah penyebutan, ya. Hanyalah penyebutan. Ya. Hanyalah penyebutan. Jadi tidak berarti bahwa yang namanya convention itu lebih tinggi tingkatannya, ya, dari yang namanya protokol, ya. Tapi memang di sini ada kebiasaan-kebiasaan, ya, dalam memberikan nama, ya. Kalau protokol, ya, biasanya ini memang terkait dengan perjanjian yang bersifat teknis, ya, bersifat teknis, ya. Tapi memang tidak selalu mengikuti, ya, pola ataupun rumusan tertentu, ya. Nah, yang terpenting juga terkait dengan perjanjian internasional, kita harus mencatat yang namanya Wina Convention, ya, atau konvensi Wina, ya. Ini yang sangat penting sekali menjadi instrumen hukum internasional, ya, yang khusus yang membahas tentang perjanjian internasional, itu konvensi Wina, ya, tahun 1969, ya, teman-teman. Terutama di pasal 2, ya. Konvensi Wina ini tentang apa sih? Konvensi Wina ini disebut juga sebagai hukum perjanjian, ya. Sebagai hukum perjanjian, ya. Wina Convention Law on Treaty, ya. Wina disebut juga Wina Convention Law on Treaty, atau di bahasa Indonesia kan hukum perjanjian, konvensi hukum perjanjian internasional, ya. Konvensi hukum perjanjian internasional. Konvensi, ya, hukum perjanjian internasional, ya, teman-teman, ya. Di pasal 2, ya, nanti kita lihat hukum perjanjian internasional. Nah, di pasal 2 itu, ya, ayat 1, ya,
Konvensi Wina menyatakan ya hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara ya. Jadi di Konvensi Wina ini ya di pasal 2 ya memuat tentang definisi dari hukum perjanjian ya, dari perjanjian internasional. Pasal 2 ayat 1A ya. Ayat 1A guys. Memuat apa? Definisi dari perjanjian ya, internasional, yaitu di sini disebutkan bahwa ya bentuknya ya persetujuan yang dilakukan oleh ya persetujuan yang dilakukan oleh negara. Jadi kita coba bagi unsur-unsurnya ya. Persetujuan yang dilakukan oleh negara. Ya. Kemudian unsur kedua ya dari definisi hukum perjanjian internasional ya. Apa itu? Bentuknya tertulis ya. Bentuknya tertulis. Ya, kemudian diatur oleh hukum internasional ya. Diatur oleh hukum internasional ya. Inilah 3 unsur ya yang dapat kita jadikan kriteria ya apakah suatu produk ya produk hukum dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Jadi di sini dipersyaratkan harus negara ya. Di sini intinya apa? Harus negara. Jadi kalau tidak ada unsur negaranya, maka dia tidak bisa ya. Seperti tadi saya katakan misalnya masalah tax treaty ya. Walaupun tax treaty itu tidak mengatur tentang apa hak ya, hak pemajakan individu ya ataupun perusahaan, tapi tetap yang harus membuat tax treaty itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing individu ya atau masing-masing badan ya, badan usaha ya, badan hukum ya, tapi harus dibuat oleh negara gitu ya. Jadi syaratnya harus negara. Kemudian harus tertulis ya, bentuknya juga harus tertulis. Ya kalau tidak tertulis nanti dia tidak masuk tentunya ke dalam definisi perjanjian internasional, dia harus bentuk tertulis ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi Konvensi Wina 1969 ini ya hanya dapat digunakan terhadap sengketa mengenai perjanjian yang dibentuk negara dengan negara yang bentuknya harus tertulis ya. Jadi untuk menguji lah ya, menguji keabsahan dari perjanjian internasional, kita harus kembali ke Konvensi Wina 1969 ya, pasal 2 ayat 1 ya. Definisi perjanjian internasional. Jadi ini membahas tentang definisi perjanjian internasional. Nah, kemudian bagaimana untuk sengketa yang pihaknya bukan negara, misalnya organisasi internasional ya. Untuk sengketa yang pihaknya bukan negara, misalnya organisasi internasional, pengaturannya ditemukan juga ya, ada juga di dalam Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional ya, untuk sesama organisasi internasional atau organisasi dengan negara. Jadi untuk organisasi internasional juga ya dimasukkan ke dalam definisi perjanjian internasional ya. Jadi juga masuk di dalamnya apa tadi? Organisasi internasional ya. Organisasi internasional. Ya teman-teman. Jadi syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional ya. Jadi meskipun para pihaknya negara, namun bila mana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional ya, salah satu peserta, maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional, yang melainkan masuk ke dalam
kontrak ya, masuk ke dalam kontrak bisnis ya, walaupun pihak-pihaknya sama-sama negara ya. Contohnya kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebabkan bila mana terjadi sengketa akan diselesaikan di hukum Malaysia ya. Jadi memang di sini harus diperhatikan yang definisi dari perjanjian internasional juga sengketanya ya, penyelesaian sengketanya harus di level internasional juga ya. Ini yang harus teman-teman apa tadi? Jadi harus tunduk kepada rezim hukum internasional. Jadi yang dimaksud dengan tunduk pada rezim hukum internasional dapat dilihat misalnya pada ya penyelesaian sengketanya ya, dispute settlement-nya. Kalau itu menggunakan ya instrumen hukum nasional, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional ya. Dispute ya, settlement internasional salah satunya ya, salah satu bersifat internasional. Kemudian apalagi ya jenis pesertanya ya. Jadi kalau kita lihat dari para pihak ya, maka yang namanya perjanjian internasional ini ya dapat dikategorikan sebagai perjanjian bilateral ya, apabila para pihaknya terdiri dari dua negara ya, kemudian trilateral ya, kemarin kita sudah bahas ini ya, trilateral, bisa juga multilateral ya, regional ya, atau bersifat universal ya, kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenisnya ya, multilateral ya, dan lain-lain. Jadi dari sini sudah kelihatan ya. Jadi kalau tadi terkait dengan kontrak bisnis ya, dia sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional dalam lingkup hukum internasional publik ya, public international law. Nanti dia masuk ke dalam hukum perdata internasional ya, private international law, walaupun pihaknya negara gitu ya, karena dalam hal ini bidang hukum yang bidang hukum yang dibahas ya di dalam perjanjian tersebut tidak terkait dengan negara sebagai entitas publik ya, tapi lebih kepada negara sebagai pihak bisnis ya, pihak ya sebagai pelaku bisnis lah gitu ya. Itu ya teman-teman. Apalagi, nah misalnya contohnya ya perjanjian bilateral apa misalnya? Misalnya perjanjian perbatasan ya antara Indonesia dengan Malaysia ya, perjanjian bilateral, dan itu masuk ke dalam perjanjian internasional ya. Kemudian tadi saya sebutkan tentang law making ya. Treaty adalah perjanjian yang menciptakan kaidah-kaidah atau prinsip hukum yang tidak hanya mengikat pada peserta perjanjian saja, tapi juga mengikat pihak ketiga ya. Jadi ada yang disebut dengan law making treaty ini ya. Law making treaty ini ya, jadi sebuah perjanjian ya, suatu perjanjian yang dia tujuannya adalah untuk ya pembentukan hukum ya. Jadi teman-teman perlu paham, perlu tahu yang namanya law making treaty. Ya. Law making treaty. Ya. Perjanjian yang perjanjian yang menciptakan kaidah atau prinsip hukum ya, tidak hanya mengikat pesertanya, tapi juga mengikat pihak ketiga ya. Jadi dalam pembentukan hukum ya, pembentukan hukum ya, kemudian mengikat pihak lain ya, atau bersifat terbuka ya, mengikat pihak ketiga ya, pihak lain lah ya, atau bersifat terbuka ya, bersifat terbuka ya, itu ya. Jadi bukan hanya peserta yang ikut dalam perjanjian, tapi juga pihak lain. Perjanjian jenis ini sebagian besar merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan. Jadi sebenarnya
tanpa dibuat perjanjian internasional yang bersifat tertulis ya, materi di dalam lawmaking treaty itu sebenarnya sudah dijalankan ya. Sudah dijalankan karena dia bersifat ya kebiasaan internasional ya. Contohnya apa ya? Contohnya konvensi Wina ya. Jadi ingat ya ada 2 konvensi Wina ini ya. Konvensi Wina 1961 ya tentang hubungan diplomatik. Misalnya di situ ada sejumlah kebiasaan internasional untuk ya memberikan fasilitas ya keistimewaan kepada ya staf diplomatik ya, diplomat dan staf diplomatik yang ada di negara-negara di dunia ya kan, misalnya diberikan pengecualian dari pengenaan pajak gitu ya, non subjek pajak ya. Itu kan sebenarnya sebelum konvensi Wina 1963 itu sudah dijalankan ya, misalnya ketika para diplomat juga tidak dikenakan ya hukum pidana yang berlaku ya secara teritorial ya, tapi dia dikenakan dengan prinsip biasanya prinsip nasionalitas aktif ya. Itu kan dikecualikan dari penggunaan hukum pidana di negara dia bekerja gitu ya. Jadi contohnya itu ya. Jadi lawmaking treaties ini harus teman-teman pahami tidak lain merupakan positivisme apa namanya? Kodifikasi lah gitu ya. Kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional ya. Jadi saya ya. Kodifikasi ya, kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Nanti kita lihat apa tuh hukum kebiasaan internasional, lebih jelasnya di nomor kedua ya. Jenis hukum nomor kedua. Misalnya apa tadi? Tentang hubungan diplomatik ya, tentang hubungan diplomatik ya. Misalnya ya, konvensi Wina juga ya, konvensi Wina. Jadi bicara konvensi Wina ada 2 ya, ada yang 1960 berapa? 63 ya. Dan 1969 ini ya. Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik itu yang tahun 1961 ya. 1961 tentang ya hubungan diplomatik ya, diplomatik ya. Dan ada lagi satu lagi ternyata ya, Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler ya, hubungan konsuler. Tentang hubungan konsuler ya. Konvensi ya. Konvensi Wina ya. Wina 1963 ya, 1963 tentang hubungan konsuler. Ada juga misalnya Konvensi Jenewa tahun 1949 ya. Apalagi contohnya, contoh kita kasih di sini aja ya. Contoh ya. Contoh. Konvensi Jenewa. Ini ada lagi guys ya. Konvensi Jenewa ini apa sih? Tahun berapa? Tahun 1949. Ini penting sekali ya, tentang korban perang ya. Perlindungan ya. TTG ini tentang ya. Tentang korban perang ya. Jadi bicara tentang korban perang, kita lihat di Konvensi Jenewa tahun 1949 ya. Kemudian Konvensi Hukum Laut PBB ya, UNCLOS. Jadi walaupun UNCLOS ini tidak diratifikasi oleh semua negara ya, tapi kalau kita lihat memang ya tidak mau tidak mau ya semua negara harus menghormati UNCLOS ya. Kenapa ya? Karena dia merupakan tadi itu hukum kebiasaan internasional ya. Dia sudah menjadi hukum kebiasaan internasional karena memang sudah diratifikasi ya oleh sebagian besar ya negara-negara di dunia. Seperti misalnya Cina itu kan dia belum ratifikasi, tapi dia tetap tidak bisa sewenang-wenang ya mengklaim wilayah laut ya sesuai dengan anggapan sesuai dengan self interestnya Cina ya, tapi dia tetap harus
tunduk ya kepada UNCLOS karena negara-negara di sekitarnya sudah menggunakan UNCLOS ya kan. Itu yang kemarin rame ya kan di masalah laut Cina Selatan ya. Atau laut Natuna gitu. Kalau kata Bosman tuh laut Natuna ya, dia nggak mau pakai kayak gitu di luar ini. Ya teman-teman ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk teman-teman pahami yang namanya Law Making Treaty ya. Salah satunya ada UNCLOS ya. UNCLOS itu tahun 1982 ya. UNCLOS nanti sudah saya jelaskan secara khusus di materi yang sudah saya share ya tentang hukum laut internasional ya. Kemudian apa prinsip-prinsipnya ya di dalam hukum perjanjian internasional ya. Kita akan masuk ke bahasan berikutnya tentang prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip dari hukum perjanjian. Dan ini kita kasih dulu sebentar ya. Ini kita kasih ini apa namanya heading dulu ya, perjanjian internasional ini ya. Syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan law making treaties, yang berikutnya kita akan bahas tadi apa prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama adalah voluntary, artinya voluntary ini ya. Voluntary ya. Voluntary gimana sih? Voluntary ya. Voluntary ini maksudnya apa ya? Maksudnya harus dengan persetujuan ya. Tidak boleh ada pemaksaan ya. Jadi berdasarkan kesepakatan ya. Artinya apa kesepakatan ya, berdasarkan kesepakatan ya. Bukan nomor 2 nih, nomor 1 harus. Sorry. Oke, berikutnya ya. Pacta sunt servanda ya, Pacta sunt servanda. Ini merupakan prinsip yang berlaku secara universal ya untuk sebuah perjanjian, termasuk juga perjanjian internasional. Artinya mengikat sebagai mana halnya sebuah undang-undang ya. Teman-teman sudah tahu saya kira. Yang ketiga ya Pacta tertis nec nocun nec prosun ya. Nah, ini cukup panjang ya. Pacta ya. Pacta tertis ya. Tertis nec nocun, bahasa ini ya. Bahasa apa? Bahasa Latin ya, nec nocun nec prosun. Nec nocun nec prosun ya. Nec nocun nec prosun. Artinya apa, guys? Artinya perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga ya. Perjanjian tidak memberikan ya hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali tadi ya, kecuali yang dia bersifat ya kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional ya. Ya teman-teman. Kemudian ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, maka ya berlaku maka seluruh isi perjanjian itu mengikat kepada seluruh masyarakat internasional ya, kecuali ya di sini ya kodifikasi tadi ya, kodifikasi atau law making treaty tadi ya, kodifikasi hukum kebiasaan ya, atau law making treaty, kodifikasi hukum kebiasaan internasional ya, internasional. Itu ya teman-teman ya. Ini kita kasih di nomor, nah ya, kecuali ya. Kemudian apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang berlaku dengan perkembangan yang baru, maka negara peserta yang terikat pada seluruh
negara peserta akan terikat ya. Bagaimana kalau ternyata perjanjian itu tidak murni kodifikasi hukum kebiasaan internasional ya. Jadi campuran antara kebiasaan internasional ya dan perkembangan ya, perkembangan baru ya. Jika ya perjanjian adalah apa campuran ya, campuran ya antara hukum ya, HKM ya, hukum kebiasaan dan perkembangan baru ya, perkembangan baru. Maka di sini ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, negara peserta akan terikat ya, tentunya negara peserta akan terikat ya. Sudah konsekuensinya. Yang kedua, negara yang bukan peserta hanya terikat pada pasal yang merupakan ya negara peserta ya hanya terikat ya negara non peserta ya, non state member ya. Negara non peserta hanya terikat ya, hanya terikat pada apa ya, hanya terikat pada hukum kebiasaan tadi ya, hukum kebiasaan ya, hukum kebiasaan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian negara bukan peserta ya, negara non peserta ya, atau bukan peserta ini ya, negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan perkembangan baru ya, atau progressive development bila mana progressive development tersebut merupakan hukum kebiasaan yang baru ya. Ya, di negara yang bukan peserta ini dapat terikat ya, negara bukan peserta ya. Dapat terikat ya, dapat ya. Tidak ya, dapat juga terikat kepada hukum kebiasaan baru ya. Kita katakan bahwa hukum kebiasaan baru ya. Kalau perkembangan baru tadi ya, atau the progressive development tadi berubah menjadi new customary ya, hukum kebiasaan baru ya. Contohnya apa? Konsep ZEE ya, ZEE ya. Contohnya apa? Contoh ya, konsep ZEE ya. Konsep ZEE mempunyai status sebagai hukum kebiasaan juga ya dalam treaty ya. Jadi tidak semua treaty dapat melahirkan hukum kebiasaan baru sebagai contoh di atas ya. Contohnya ICG ya. Di dalam ICG dikatakan ya menegaskan bahwa apa namanya hukum kebiasaan baru ya terkait dengan Sea Continental Shelf Case ya. Nah, jadi konsep ZEE ini dikatakan sebagai hukum kebiasaan baru itu dinyatakan di dalam ya ICG ya, International Court of Justice, ketika memutuskan sengketa North Sea Continental Shelf Cases. Gitu ya. Itu ya teman-teman. Baik, saya kira itu dulu untuk perjanjian internasional. Mungkin apalagi ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya.